Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Infotainment, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Patung macan atau harimau di pertigaan depan kantor Kecamatan Simo, Boyolali bukan dibangun tanpa alasan. Demikian juga dengan bentuk mulut menganga yang kini dikesankan orang seperti sedang tertawa terbahak-bahak. Mengapa harus ada patung macan di tempat itu, dan mengapa juga harus bermulut terbuka? Simo adalah nama salah satu nama kecamatan di Boyolali. Kata Simo atau Sima adalah bahasa Jawa, artinya adalah macan atau harimau. Dalam cerita rakyat setempat, daerah tersebut dinamai Simo terkait perjalanan Sunan Kudus dari Pengging, Boyolali menuju Kesultanan Demak. Dikisahkan bahwa pada suatu saat, Sunan Kudus diutus oleh Sultan Demak untuk menemui Kebo Kenongo di Pengging yang menolak menghadap ke Kesultanan. Sunan Kudus pun tiba di Pengging disambut ramah oleh Kebo Kenongo yang tak lain adalah ayah Joko Tingkir tersebut. Namun Kebo Kenongo tetap bersikukuh menolak menghadap Sultan karena masih masyghul dengan hukuman mati terhadap gurunya Syekh Siti Jenar oleh pihak Kesultanan. Padahal pesan dari Sultan Demak kepada Sunan Kudus sangat jelas, bahwa menghadap baik secara sukarela maupun dipaksa. Perselisihan terjadi. Terdorong rasa hormatnya kepada sang wali, Kebo Kenongo enggan melawan. Dia bahkan menunjukkan titik kelemahan tubuhnya yang bisa menyebabkan kematian jika tergores senjata. Sang Sunan menusuk titik lemah itu sehingga Kenongo menemui ajalnya. Keluarga maupun warga desanya tak mengetahui peristiwa itu karena kejadiannya di ruangan khusus. Sunan dan pengikutnya lalu kembali ke Demak melewati jalur Kali Cemoro. Dia sempat bermalam di sebuah lembah di pinggiran sungai. Namun pagi harinya, dia mendapatkan kabar bahwa ribuan rakyat Pengging memburunya karena tidak terima setelah mengetahui Sunan Kudus telah membunuh pemimpin mereka. Merasa kalah jumlah personel, Sunan Kudus kemudian menabuh sebuah bende atau gong kecil. Suara yang muncul dari bende tersebut bukan layaknya suara nada musik gong, namun lebih menyerupai auman macan yang sedang marah. Bende itu terus dibunyikan sembari terus menjauh dari kejaran. Rakyat Pengging juga menjadi ciut nyali mendengar suara auman macan. Mereka akhirnya memilih mengurungkan niat menuntut balas dendam kepada Sang Sunan, karena khawatir akan dihadang atau berhadapan dengan macan yang sedang mengamuk. Setelah kejadian itulah, maka nama daerah tersebut terkenal dengan sebutan Simo. Sedangkan tempat Sunan Kudus pernah bermalam selanjutnya disebut Simo Walen, karena pernah disinggahi sebagai seorang wali. Jadi jelas pembuatan tugu macan itu sebagai tetengger atau penanda bahwa itu daerah Simo, yang akan mengingatkan kita tentang asal-muasal penamaan daerah ini. Namun beberapa tokoh masyarakat dan warga menegaskan pembuatan patung macan dengan mulut terbuka adalah ekspresi singa mengaum. Mulut macan yang terbuka itu menggambarkan macan yang sedang mengaum. Sejarahnya kan memang seperti itu. Nama Simo dari suara auman macan, ujar warga. Patung macan tidak harus menakutkan, malah terlihat ramah. Dibuat dengan mulut yang terbuka itu menggambarkan macan sedang mengaum. Itu kan dikaitkan dengan penamaan daerah ini yang bersumber dari suara auman, ujar warga Simo lainnya.
Demikianlah legenda patung macan tertawa di Simo Boyolali menurut berbagai sumber. Jika ada yang keliru, mohon silahkan untuk berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.